Selamat datang di M. Harvin Zuhdi Channel, channel YouTube yang menghadirkan dakwah kultural virtual dengan pemahaman moderasi agama, menghadirkan juga cerita-cerita tentang perjalanan kehidupan yang humanis dan sublimatif dengan 3 mutu: membaca langit, dibaca bumi, melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra biharfin, karir bialfin. Oke sahabat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Arak dengan tatalat klinik. Ada orang yang dimakamkan. Ya, ranku kubur sebenar artin kubur niki gundukan, sak montong. Pundukan. Nggih. Angka mun dengan kubur kan biasa berpundukan, nggih. Tasdih istilah. Dalam fikih namanya tasdih. Niki artin kubur. Sehingga amun rorong sak ganggas, amun nilai Saudi, nah niki Bapak Jahmat ke niki nggih. Laik nilai Saudi, sampean Malik merari nilai Saudi. Nggih. Kalau bawa jan kira kali nilai sarai laik nggih. Amule niki tonton amule Saudi jabajang kan. Jadi amun rorong nggih, rorong saganggas tol. Jalan tol niki bahasa Arab kubriyatun paran. Nggih, kubriyat. Kubriyat niki napiaran rorong sa montong lah barang niki nggih. Nah, kubriyat. Arah jalan layang atau jembatan layang. Searah proses cerita sudah selesai. Ini kita tokol mau selesai. Atau nih ambil dari sana aja. Ya. Nah, jadi amun kubur dinarak sebut dalam Al-Quran. Lagu proses dengan terkubur araan. Ceriten gagak kubur gagak. Okay? Gagak niki ya besi. Besi. Ya besiak gagak niki. Mesiat. Mati sekik gagak niki. Okay? Niki kisah disebut dalam Al-Quran ketika Qabil dait Habil nggih dino besiak lagu Habil niki ia temate isi semeton aran Qabil. Qabil niki isi mate semeton. Ya. Jadi perseteruan antara Qabil dan Habil. Masalah nina si asal naik niki nggih. Perebutan nina memangkin darat dengan rebut nina mamet rebut mangkin. Amun nina je dia kapakan begelanyat lagu begeledak. Motor nina arak, santren nina arak, hari ibu arak dinara hari bapak. Jamaah nina luwe, jamaah mama baun hitung. Ibu kota luwe. Nggih. Angka kurang bagus, samun nak banyak-bajang, baratiang ibu nak reseki kurang solat. Setuju dah pendek? Bapak ke setuju niki. Dah kan jasida ibu-ibu dah setuju. Tiang? Insyaallah. Kita suruh-suruh meter doang. Baik ibu. Jari bijen Nabi Adam aran Qabil dait Habil. Niki besiak gara-gara nina sebenar. Nggih. Kemudian meninggallah Habil. Adiknya niki meninggal dibunuh oleh Qabil. Nggih. Niki disebut tentang perseteruan pertengkaran itu disebut. Nah, kemudian setelah meninggal dunia Habil niki mati, bingung Qabil berembeya nentan. Tak berembeya nentan selesai anak dia tahu si bapak si Nabi Adam. Nanti ketua mbe adik mbe ya berembeya nentan sebuk bingung. Akhirnya Allah mengutus gagak. Gagak niki pun ya besia. Saling cakar, saling kakok, saling cakar, saling kakok. Barat senina bajang kaje senina toa, saling cakar, saling kakok. Bapak Jahmat, nggih. Amun sekek senina teu bapak
kanan andang tetindo dames, kiri andang tekedepok. Karena seke. Amun dua kanan andang tedames, kiri andang teda. Sida kena meno ibu-ibu. Akhir gagak niki besiak mati, seke gagak niki. Buya Kabil niki sambil perhatian gagak niki, gagak besiak niki matiin seki. Bu gagak niki keduk ne, lihat anak ngeduk, ngake gado naen niki gagak. Kemudian bun kedeng bangken sak mati niki, bun tumput deh. Ye bun mau cara, bun menemenin tante. Bon kubur Habil niki. Niki proses niki ada dalam Al-Qur'an. Lagu amun kena kubur jane nara. Sara maqam, amun makam mara disebut dalam Al-Qur'an. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Muhammad, jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat. Itu usulan pendapat dari Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, sebaiknya kita salat di dekat makam Ibrahim. Kemudian turun ayat Al-Quran yang saya baca tadi. Akhirnya disunatkan makin setiap umrah arak makom, arak muqam. Amun muqam tidak. Nabi Ibrahim tidak dikubur. Jadi niki bukan kubur Nabi Ibrahim, tapi makom Nabi Ibrahim. Makom niki adalah disebut dengan isim makan namun secara ilmu sharaf. Dari kata qama yaqumu, asal katanya maqwam. Tetapi karena qafnya baris atas, wawunya berubah jadi alif, jadi maqam. Jadi i'lalnya begitu mun ilmu sharaf. Maqam artinya tempat berdiri, petilasan, taot nganjeng. Jadi ulama, orang-orang saleh, para auliaullah, nabi rasul, embe taot nganjeng, embe tonwa sembayang, bisa disebut dengan maqam. Dan pangharus harak manusia ini ke totalet. Nggih, sebut dengan makam. Adalah kubur. Bainahuma umum wa khusus min wajh unin teparan dalam ilmu mantik. Nah, kemudian makin kok ada makam keramat. Maka makam Nabi dia kena makam keramat. Makam Nabi Madinah dia kena makam keramat. Arwan Le Bintaro, Habib Idrus, makam keramat. Lembar, makam keramat. Kemudian Napiaran Pujut Nike, makam Nyatuk, makam keramat Nyatuk. Ya kembe ni dengan sak lome, dengan sak mulia, karimun. Namun dari tradisi budaya Arab, dengan sak teparan karimun mulia adalah dengan lome. Ya. Makanya al-karam itu adalah, misalnya kalau di dalam kita membaca burdah, ya, selawat burdah al-Busiri, banyak disebut napiaran kata al-jud wal karam. Ya, misalnya ada syair yang tertulis di tiang maka napi yang syair, ya khaira man dufinat bil qa'i azumuhu fataba bi tibihinna al qa' wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afaf wa fihi al jud wal karamu. Niki. Nah, makin berarti mulia artinya. Ya, mulia artinya. Dia kenapa kemudian ini dimuliakan? Siapa yang memuliakannya? Manusia yang memuliakannya. Tiang pelung sami den wah ye sak takubur niki ken lemak bumpia yaran maka kubur kene jari kubur keramat den wah. Pia kubur kene lemak jari kubur atau makam keramat den wah berwasiat baranike. Tetapi murid ke murid ke murid, generasi ke generasi, masyarakat ke masyarakat, ini yang memuliakannya. Ini berdasarkan hadis yang sahih di mana Nabi SAW menjelaskan, okay, menjelaskan tentang hadis qudsi. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi niki lafaz dari Nabi tapi maknanya dari Allah. Okay. Di sana di hadis qudsi dijelaskan, apabila saya mencintai hambaku, maka saya menjadikan al-qabul,
Qabul itu rasa keberterimaan di hamba-hambaku yang lainnya. Jadi among kuah seneng, among kuah kanggo, saya cinta sama satu orang hamba. Kenapa dicinta? Ya mungkin karena dia soleh, okay? Senang dia mungkin puasa, mungkin dia ulama, mungkin nabi. Maka waqa'al qabul. Waqa'al qabul niki artinya nabi ada keberterimaan, diterima oleh semua orang. Nah, searan dengan terima niki temulian karena diterima. Menerima tamu, penerima tamu nggih. Misal mau begawe, mun datang temui kan hormatin nggih. Sila. Nggih, darabe dengan sila temui Bu Pawon lainane Bu. Suruh meriap ndem, sila. Niki temui ara tontokol. Tiang dang datang baru dengan sila. Sila dulu lah. Nah, para hadirin itu memuliakan orang lain, memuliakan orang lain. Manusia ini memuliakan orang lain yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, cara orang masyarakat memuliakan orang lain bermacam-macam. Kita di sini ada budaya ketindihan di Lombok, di Jawa, hampir kita niki di ASEAN, khususnya di Indonesia, punya budaya ketindihan tentang orang yang berjasa. Dai-dai, mubalik, penyebar Islam terdahulu disebut dengan sunan. Asal kata sunan, dia mengajarkan sunnah kebaikan, disebut dengan sunan. Okay. Kemudian orang-orang menyebarkan nih ke Denwah parandin wali. Aku nih wali, aku tidak pernah. Tapi kita melabelkannya dia adalah wali. Wali siwa, wali songo. Kita melabelkan wali nyato. Nggih? Baranik. Jadi kita melabelkan rasa hormat kita, ta'zim kita karena melihat jasa-jasanya. Istiqomahnya itu rekam jejak yang dihafal oleh masyarakat. Dan itu diceritakan dari generasi ke generasi. Nah, di dalam hadis pun Nabi SAW menyampaikan karamatul mayyit hayyan wa maitan. Karamatul mu'min hayyan wa maitan. Kemuliaan seorang mukmin baik di masa hidup atau sudah meninggal dunia. Angka dia tekanggo toko lele atas kubur. Nggih, kecuali kalau misalnya dengan pemakaman, biar langan napiaran ya tahlil misal, biar ada langan pihak luang misal yang lahad amun ande. Nah itu boleh. Nggih. Nike dia tekanggo tokol sengaja di atas kubur ini tidak boleh. Kenapa? Karamatul mu'min hayyan wa maitan. Karamah, kemuliaan orang mukmin itu baik dalam hidup atau sudah meninggal dunia. Nah, orang para wali-waliullah yang diyakini oleh kita, dia waliullah. Apa penilaian kita? Oh, dia istiqamah. Dia orang alim, dia orang sabar, dia orang selalu berdakwah, bertabligh, menyampaikan terus. Laik po zaman Lombok masih peteng. Al-Quran ya jarang, bahkan pondoparan di Nara, okay? Di Menara pondok pesantren, tuang guru masih jaga tahun T seki, Lombok Timur seki, Lombok Tengah seki, Lombok Barat seki, Mataram seki, okay? Niki tuang guru. Nah, akhirnya masyarakat kemudian berhusnuzon, okay? Menyematkan bahwa mereka adalah ulama itu penyebar Islam adalah waliullah. Husnuzon, masyarakat ketimuran niki tinggi husnuzonnya, okay? Sehingga dibuatkanlah tempat yang bagus, makam telepe makam niki. Di mana dilepe mbetan tekoloan di tempat yang boleh, ndek napa di kubur umum atau dimintakan kesepakatan masyarakat. Oh, sepakat lepe, wah, memang ia berjasa guru telah. Coba lihat di Bengkel, makam Datuk Saleh Hambali, Solah Gati Bekubah. Niki karena kesepakatan masyarakat sana boleh.
Okay? Kemudian Dato' Ibrahim, Tuan Guru Mustafil Kediri, Tuan Guru Al-Khalidi juga seperti itu. Kemudian Sayyid Muhammad, okay? Atau disebut dengan Raden Muhammad niki makam Baturiti, Limambalan juga beliau. Kemudian juga begitu. Nah niki dia dapat pihak-pihak niki. Yara dengan cerita telah niara. Makam Tuan Guru Pancor, Zainuddin Abdul Majid di Pancor, masya Allah, biasa. Banyak sekali, bahkan di atas gunung nih kele. Guru siapa namanya di atas gunung Jelurebon, Nak Wali Nyato, niki. Jadi niki banyak tempat-tempat di mana masyarakat niki bagian dari memuliakan orang yang mulia itu. Kemudian husnuzan, murid ke murid, masyarakat, generasi. Maka hari ini kalau kita bicara dalam persepsi budaya, makam itu adalah menjadi epicentrum spirit, pusat spiritual istilahnya. Amun dengan besia, misal amun besia kaja semeton, tengge. Misal beden semeton 4, 3, 5, 7 besia. Pesiaan harta, pesiaan yang doi banda, pesiaan warisan, berbicara teja ziarah jo makam mina ama atuh. Wah temu beli bangket dek tuh. Ina ama tu papu balok telah beli. Yang kena keriting keribo nenggale. Tiap bata pun mau beli kebon bangket, warisan jok itu, bu itu jadi nerima, bu itu besia. Ejok makam. Okay. Teja jo makam, insya Allah. Ia tak peringat nih, layak saya pen bangkat seasli. Itu ya besia nane, gara-gara beda semeter 2 meter, maka nyeselan adik-adikan te warisan menjadi pesiaan. Maka makam para hadirin rahimakumullah bisa menjadi sentra spiritual setelah masjid, Al-Quran, zikir, ziarah makam. Sehingga Nabi menyampaikan dalam hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Layak mesin pada lemah iman larang kepada ziarah kubur. Lagu nane mah kuat iman pazuruha pada ziarah kubur, ziarah makam. Namun makam, okay, mungkin ada petilasannya. Baranik. Ia tahu jirang mesari lah, ia tahu. Baranik itu makam namanya. Tidak mesti orang itu dikubur di sana karena makam itu petilasan. Okay. Oleh karena nikah, ia kembebo nara makam keramat. Karena dia mulia. Pertanyaan hari ini adalah bagaimana kita berusaha agar makam kita, kubur kita nanti jadi makam keramat. Ya luwe makam keramat niki sebenar. Nggih? Ya luwe. Karena le gubuk niki arak seahli ibadah. Macam-macam bentuk ahli ibadah. Arak seahli puasa, demen puasa, arak seahli sedekah, arak ahli silaturahim, arak ahli macam-macam kesalahan niki. Dan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki. Jadi karamah. Keramat. Ya kabeh mung keramat karena iman niki mulia. Tidak pernah mengambil yang bukan haknya. Naen mulia. Dek nuwah joksa maksiat. Lidahnya mulia karena dek nuwah munisa lengi. Matanya mulia, tidak pernah melihat yang haram. Hatinya mulia, tidak pernah misalnya ada penyakit hati. Pikiran dan otaknya mulia, jernih karena tidak pernah suudzon kepada orang misalnya, berpikiran buruk, berniat jahat misalnya. Ketika kita sudah seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah, bau si terjaga awak panca indera. Bau si terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kita menjadi mulia. Meta mulia le dunia.
Beta mulia alam barzah, kubur tenika jadi kubur keramat. Keramat artinya mulia. Saya nggak satu kubur niki dengan mulia. Nah niki. Jadi kalau tiang mau balik makin kanggo lalu ziarah makam keramat, boleh silahkan. Tetapi lebih penting dari itu, kita jadikan kubur kita nanti kubur keramat, ibu-ibu. Kita jadikan kubur kita itu jadi kubur keramat. Kubur yang mulia, berbicara. Sagirang nyempate, kah nyempate. Sili nyempate, amun dia sili menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik, rubah kalimat itu. Sehingga kalimat yang keluar ketika marah bernilai ibadah. Nike. Jadi nikilah manusia nikir 4 keluar macam. Sa pertama teparan masyhurun fil ardi masturun fis sama. Ia terkenal di dunia, terkenal. Lagu di langit dia tidak ada yang kenal. Dunia selalu dengan kenal, luar biasa terkenal di TV, tahun tetap muncul macam. Tapi di langit ahlus sama, Allah dengan para malaikat tidak mengenal. Saya ini kita tidak kenal. Kenapa tidak dikenal? Karena tidak ada amalnya yang naik yang akan dikenalkan, perkenalkan. Yang kenal. Saya ini dia ketawa, saya jaga. Pengarat dia. Hanya pengarat, tetapi di langit semua malaikat mengetahui namanya. Seperti ada tabiin dulu namanya apa namanya tuh? Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni niki napi? Ia ngarat bembek, ngarat onte, dinarat dengan kenal. Pengarat doang, oh ya. Tetapi di langit terkenal luar biasa. Allah dan para malaikat mengenal dia. Bahkan para ulama hadis mengatakan Sayyidut Tabi'in Wais Al-Qarni. Sama dia. Sayyidina Umar. Ini kan bawa lolong kayu. Iya waran Wais nika. Lalang jok nika. Apakah hendak Wais Al-Qarni inggih tiang? Nunasan napiar tiang tunas doa. Tiang dek coba. Padahal pengarat. Nah Allah SWT sehingga kebaikannya itu membumbung ke langit, membumbung ke arasy. Okay? Ini dikenal oleh Allah SWT, dikenal oleh para malaikat. Wal amalu salih yarfa'u, dan amal saleh itu diangkat. Niki. Bukan berarti Allah di arasy, Allah di langit, tidak, tetapi itu kata majaz tentang kemuliaan. Niki. Jadi ada di antara tiang pelonggo sami niki, ya jama-jama, ya dagang pindang, dagang tahu, dagang tempe, tetapi dia waliullah. Lagu dia tahu saya ini ke. Coba angkat timas sajari wali, sila. Lagu amon wali nikah jauh le. Nggih. Nah, tiang bemeleng kepeta wali nikah niki. Para hadirin. Kemudian sakit telu masyhurun fil ardi masyhurun fis sama. Ada dia terkenal di bumi, terkenal juga di langit. Di bumi dia terkenal sebagai orang saleh, ulama besar. Maka di langit juga dikenal oleh Allah. Ini mungkin dia masuk kategori orang-orang yang dikeramatkan tempatnya, dimuliakan. Siapa yang suruh memuliakannya? Allah. Karena dalam hadis saya sampaikan tadi. Okay? Kalau saya sudah mencintai dia, kata Allah, faida ahbabtuhu, saya jadikan hamba-hambaku yang lain fawaqa'al qabul finnas, maka diterima oleh semua orang. Hak ketelu masturun fil ardi masturun fis sama. Lihat dunia daerah dengan kenal, apalagi le langit sajauhan malik dengan kenal. Apanya yang mau dikenal? Kadang-kadang berjumat jarang, puasa asar tak berbuka. Demen deketuan, papu makan dek kuah hangat, detaik berjamaah jok masjid. Dek kuah hangat, de papu berjumat, gak mabaik. Aku ndek kerasi berjumat. Ini ndek rasi dengan bersuntik, ndek rasi berjumat, ndek rasi. Allahu Akbar. Nah,
Niki. Ya. Makin sila berbentan kejadian awak niki keramat. Ada yang terturut bara epen makam keramat nike, kubur keramat. Tapi ya iman teniki lome keramat iman terjarin. Ibu-ibu hari julung niki pelit tapi lome niki. Lome atau pelit? Coba saya pelit angkat iman. Oh berarti tetun lome. Saya nggak dinar angkat iman dan absen kena pelit. Oh nen samal nggih. Alhamdulillah. Sudah pelit atau lome? Ulang juluk pelit atau lima? Limo nih. Pelit atau lome ibu-ibu bapak? Lome. Tetun dah lome. Deman belit suara. Sudah pelit atau lome ibu-ibu? Selebat. Pelit atau lome? Makin Yusuf catatan ke saya berdoa biji dedara ya kleto pidang. So kan bae ya kena arah alasan. Oh ya pelit berarti. Waktu yang meniki kegagah ganteng manis di dekanggo ke pelit naran. Niki bapak ke niki jadi saksi. Nah, yo tiang tersuruh si ibu Malik harap bermateri 6.000. Malik tepian Malik mangkin 10.000. Bapak Ibu rahimakumullah. Amun temele keramat iman senang berbeng bersedekah berbagi. Nggih? Oh, tiang dek apa sugi, dek kuah surut deluwe-luwe. 1.000, 2.000 tetapi menjadi kebiasaan. Seneng kebiasaan berbagi. Nah niki tetap bersedekah tiang naikkan nggih sekali setahun ya dengan berderus doang. Nggih. Niki kebiasaan bersedekah. Kita jadikan kaki kita keramat, ndak. Jok tahu sa kurang sholah. Kita jadikan lidah kita keramat, ya kuat bertasbih, berzikir, istighfar, baca selawat, baca Quran. Dia hendak baca Quran. Nah, bisa apal dia? Kulhu, karang-karang baca kulhu. Nike. Tasbih, subhanallah, nyaga ada siung kupi, subhanallah, 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 subhanallah. Okay. Siung tempe, subhanallah, 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 samping kitong bararuan kupi. Nah nike. Jadi kebiasaan berzikir. La ilaha illallah, la ilaha. Coba ambil dan nawong ibu-ibu, saya bangkat sambil nawong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Berkah jaring lemak buat pade nike. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nyegat memontor, la ilaha illallah, prut nih polantas. Mana helmnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Besi mesenka, la ilaha illallah, la ilaha. Saja polantas niki zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak mantan zikir polantas, la ilaha bubelin terus. Langsung suruh daftar silakan. Nah, niki cara kita membuat diri kita karomah. Berani ke arah tangkong dan dia bekadu pengendeng, munkah bekadu. Nggih, daripada ndak ada begang pengendeng. Nah, niki. Jadi niki hal-hal yang menjadikan diri kita karomah. Para hadirin rahimakumullah, tiang ada acara niki di Mataram, ada resepsi keluarga, jadi wantah niki atur tiang. Mudah-mudahan pengajian niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejam wah niki pas jam 11 niki Bapak. Jam 11. Kan pesilan oleh jam 10, nggih. Ulia mun telat niki pada kengonet tenganti. Tiang satanti kaje sida sanganti pada kengonet kan? Nggih? Nah, pada kengonet sanganti di satanti. Mudah-mudahan
sekedi ataupun luwe, terpenting kita amalkan. Siap keramatan iman ibu-ibu? Insyaallah. Ada yang keramat. Nggih. Bersedekah kebiasaan membantu orang. Baranike. Siap dah keramatkan lidah kita. Bertasbih, baca salawat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Nggih. Nah, insyaallah ini dari mampu ya. Alhamdulillah wantah niki atur tiang. Sekali lagi mohon izin nggih. Sekali lagi mudah-mudahan semua yang hadir, kalau ada yang sakit disembuhkan Allah. Kalau ada yang punya doa dikabulkan oleh Allah. Kalau ada yang punya hajat diijabah oleh Allah. Kalau ada yang sudah meninggal dunia, nggih, keluarga kita, sahabat kita, mudah-mudahan dia diberikan tempat kubur, maqam yang dikeramatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahniki atur tiang, usikum manafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.